Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Putri Nursyam dari SMA Unggul Sakti, Kota Jambi. Di sini saya berbicara sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan definisi dan argumentasi, yang akan dilanjutkan dengan pembicara kedua yang akan memaparkan bukti autentik, dan pembicara ketiga yang akan menyampaikan pidato balasan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan mosi kita pada hari ini. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, saya akan membatasi argumen saya pada kondisi Indonesia di saat ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan definisi dari negara berkembang dan ekonomi biru. Negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah, sedangkan ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, konteks pada mosi kita saat ini adalah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kurang lebih 108.000 km garis pantai dan 3/4 wilayahnya berupa laut, ditambah Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dengan data-data membanggakan yang telah saya paparkan tadi, maka banyak orang berspekulasi bahwa Laut Indonesia merupakan identitas dan kunci kesejahteraan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, status quo yang kita hadapi pada saat ini ialah Indonesia masih belum siap untuk menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa demikian? Berikut saya paparkan beberapa hambatan yang perlu kita hadapi dalam kemaritiman di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia sendiri masih banyak terjadi overfishing, di mana banyak ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya, di mana jika ini terus terjadi, maka jumlah ikan di Indonesia akan berkurang sangat drastis, dan untuk menangani hal ini akan diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, sebagian besar kapal-kapal nelayan domestik tidak terdaftar dan tidak dipantau kegiatannya, sehingga kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah ikan yang telah mereka tangkap per harinya atau per bulannya. Yang ketiga, sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang kurang baik, di mana diperlukan rehabilitasi berlanjut dan akan memakan waktu yang lama juga. Yang terakhir, sampah di lautan Indonesia juga sangat banyak yang akan berdampak buruk bagi seluruh sektor kehidupan. Dewan Juri yang terhormat, saya sependapat dengan mosi kali ini, sebab Indonesia dinilai belum siap, belum cukup mapan untuk menerapkan ekonomi biru. Dikarenakan lamanya upaya penanggulangan hambatan yang telah saya paparkan tadi, Dewan ini memilih untuk fokus dalam pengembangan ekonomi yang lainnya, seperti pariwisata darat, dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan saya ulangi. Dewan ini memilih untuk fokus pada pengembangan ekonomi lainnya yang lebih menjanjikan seperti pariwisata daratan. Contohnya seperti pembangunan sirkuit Mandalika, Formula E, jalan tol yang mempermudah akses ke Danau Toba, pembangunan Taman Nasional Komodo, dan masih banyak yang lainnya. Untuk saat ini, Dewan ini akan berfokus pada perbaikan kemaritiman di Indonesia, belum memasuki tahap penerapan ekonomi biru.
dengan cara menggencarkan rehabilitasi terumbu karang, mengencarkan pemburuan pada penangkapan ikan ilegal, dan menegakkan aturan kemaritiman dengan tegas. Dewan Juri yang terhormat, walaupun memiliki potensi maritim yang besar, Indonesia belum mapan untuk menerapkan strategi ekonomi biru. Dilihat dari hambatan yang telah saya paparkan sebelumnya, ada banyak Dilihat dari hambatan yang telah saya paparkan sebelumnya, Dewan ini mempertimbangkan untuk lebih berfokus pada titik-titik perekonomian yang lainnya yang lebih menjanjikan pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, di masa yang akan datang, Indonesia pasti akan sampai pada titik kesiapan tersebut, step by step, just like a baby step. Perlahan kita akan bisa berlari cepat dan mengoptimalkan semua potensi di Indonesia. Kita pastinya akan dapat mengoptimalkan semua potensi di tanah ibu pertiwi kita tercinta, Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak salah ucapan dari saya. Dan saya sekian undur diri.